Hadirin dan hadirat, mohon izin kami sebagai pimpinan TPA Sakifah, jika mungkin dalam perjalanan dakwah kami di sini mungkin masyarakat kurang berkenan kehadirannya, mungkin banyak mengganggu masyarakat sekitar dengan terutama acara-acara 2 bulan terakhir ini kan kami terpaksa latihan itu pakai pengeras suara, sehingga mohon mungkin terutama kepada tetangga kiri kanan depan belakang kami mohon maaf. Kemudian yang berikutnya kami melaporkan kegiatan-kegiatan kami yang ada di TPA Sakifah ini. Di sini ada 2 program. Pertama program TPA biasa, kemudian yang kedua adalah program rumah tahfidz yang mungkin insya Allah akan mereka nanti mereka yang sudah lulus dari hafalan yang seperti yang kami tentukan, insya Allah mereka nanti akan tampil di panggung ini. Nah, dalam program TPA, program 1 yang kami ajarkan itu adalah Iqra, target utamanya Iqra. Kemudian yang kedua adalah Aisma, anak Islam suka membaca. Sehingga mudah-mudahan dengan 2 program itu mereka cukup terbantu untuk memasuki sekolah SD. Kemudian yang ketiga adalah program hafalan doa-doa. Kemudian yang keempat adalah program hafalan hadis. Nah, ketika kami memberikan ngetesnya 1 kali duduk itu 1 juz, ternyata dia cuma mampu 1 juz 1-nya. Akhirnya pun juz 2-nya itu nggak kami luluskan. Kenapa? Karena kami anggap dia belum mampu. Makanya dia tadi cuma juz 28, juz 1, juz 2-nya sama sisanya kami luluskan dikarenakan dia belum bisa mempertanggungjawabkan dalam 1 kali duduk itu 1 juz. Nah, maka wabil khusus kepada wali santriwan santriwati yang program tahfidz A, B, dan C, jika memang ada anak yang seperti yang kami ceritakan tadi, bukan berarti kami kok syaratnya kok begitu amat sih, mbok diluluskan, mbok diwisudakan, bukan itu. Kami ingin menjaga kualitas mereka. Ya, kualitas mereka, itu harapannya. Kemudian itu yang kaitan program-program di TPA. Dan terakhir dari program TPA adalah ada program anak remaja. Itu seperti yang depan ini, yang kameramen ini termasuk program anak malam kalau kami katakan. Ya, ada yang berjumlah mereka itu 10, kadang 15, kadang 20, naik turun. Ya, naik turun. Dan kami juga nggak bisa maksa. Bagi yang mau belajar, monggo kami siapkan tempat untuk belajar. Kemudian yang berikutnya program kami juga dari TPA bekerja sama dengan Musholah Nurul Iman Tanjung Sari, yaitu ada program hafalan doa-doa seperti aki-aki tadi Pak. Begitu beliau maju tadi sayang dredeg Pak. Sayang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lupa nggak ya? Saya diam aja. Ternyata alhamdulillah beliau itu mampu menyelesaikan kurang lebih tadi 27 doa. Beliau itu jamaah Musholah Nurul Iman tadi makan waktu kurang lebih 6 bulan untuk pendidikan itu. Setiap habis subuh ya hal ataka hadithul qasiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah
tiba tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah PA Asakifah akan membacakan surat Abasa dengan nada muriti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut tutur hatimu selalu rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibu, cinta kasihku. Terima kasihmu tak akan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan
Nasid yang kedua ini tadi nasid untuk ibu ya. Ibu yang sekarang nasid wahai ayah dan ibu. Ayah dan ibu, dengarlah rintihan anakmu, bimbinglah diriku ini di jalan penuh berduri. Berilah ilmu Tuhan, pentingkan diriku, selamatkan dari tipuan dunia, menuju alam yang abadi. Akhirat wajib dipelajari. Ilmu duniawi boleh dicari, majuan hidup untuk berbakti. Ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi anak yang soleh, menolong ayah, membantu ibu, terus berbakti di negeri abadi. Tuhan beri kekuatan iman pada ayah dan ibu. Kau ampunkan segala kelemahan, sentiasa dalam bimbinganmu. Setiap detik, setiap saat,
seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah tujuan pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan guruku. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih Gusti. Tak ada akhir untuk kita dapat bertemu, tak ada akhir untuk murid dan guru. Sebab ibarat anak dan ibu, begitulah ikatan antara aku dan guruku, dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan guruku. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih guruku. Oh ya Allah, kabulkan doa kami. Berikan keberkahan kepada semua pejuang pendidikan. Tanpa mereka kami bukanlah apa-apa. Mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan penuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih guruku. Terima kasih guruku. Terima kasih. Terima kasih guruku. Terima kasih guruku. Ayah dan ibu, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dan rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, petang, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda?
berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan ke dunia. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar menatap dunia ini. Ya Allah, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami terpisah, ya Allah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajahnya. Selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Ayah, bunda, ucapan terima kasih mungkin tak cukup untuk membalas kebaikanmu. Bahkan seluruh gunung dijadikan emas pun tak cukup untuk membayarnya. Ayah, bunda, aku ingin menjadi penghafal Al-Quran sebagai bentuk baktiku untuk ayah dan bunda. Ayah, bunda, huruf demi huruf kuulang tak pernah bosan. Sambil kubayangkan engkau tak pernah bosan mencurahkan kasih sayangmu. Ayat demi ayat kupahat di hati. Seperti itulah engkau mendiriku menjadi insan yang mencintai Robnya. Surah demi surah kau ingat di jiwaku. Sambil membayangkan wajahmu yang tulus dan senyummu yang selalu engkau hadirkan. Meski aku sering mengecewakanmu. Ayah, bunda, kami persembahkan hafalan Al-Quran untukmu sebagai rasa cinta, hormat, dan baktiku untukmu. Semoga Allah menghadiahkan surga untuk ayah dan bunda kelak. Doakan kami. Ayah, bunda, semoga kami bisa menyempurnakan hafalan Al-Quran kami. Amin ya rabbal alamin. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Kasihkan bunga untuk orang tua kalian. Carilah orang tua kalian masing-masing. Carilah orang tua kalian masing-masing Sebagai tanda keberhasilan kalian. sebagai tanda keberhasilan kalian dalam menghafal Al-Quran. Bersimpulah rindu dari Allah. Bersimpulah rindu dari Allah ayat ibu kalian, agar senantiasa kalian diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Silakan anak-anak, carilah orang tua kalian, bersimpulah kepada orang tua kalian. Ingatlah, jeripaya orang tua kalian untuk membiayai kalian. Silakan cari kalian anak, agar senantiasa kalian diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran.
semangat anak-anak. masih panjang sekali. Perjuangan kalian masih panjang sekali. Masih sangat Perjuangan kalian masih sangat banyak sekali. tetesan keringat Ingatlah, orang tua kalian tetesan keringat orang tua kalian untuk biayai kalian. tidak melihat panas ataupun hujan. Tidak melihat panas ataupun hujan. Kalian Demi memperjuangkan kalian agar kalian senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penghafal Al-Quran yang nanti kelak bisa menghiasi, bisa mengasih mahkota di akhirat untuk orang tua kalian. Maka berbahagialah orang tua yang anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. kita semua yang ada di Semoga kita semua yang ada di sini orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa juga dekat dengan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian, doa berusaha sekuat tenaga untuk mendorong dan biaya anak kita untuk kita arahkan menjadi para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah acara yang inti yaitu tausiah yang akan disampaikan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Ngisi kok bernangis Pak ya Bu ya. Baik, saya ulangin Bu ya. Ya Pak ya. Jadi sambil nangis-nangis sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kepada Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek, kepada Ustadz Jibril yang kami hormati, kepada para wali santri baik yang abi maupun umi, ananda sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, karena pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan dengan segala kenikmatan tersebut kita masih dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk sama-sama kita menghadiri salah satu di antara acara kita diundang semuanya, yaitu untuk anak-anak kita menjadi salah satu di antara hamba Allah yang ingin menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Maka tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak-banyak karena memang sudah siang, tidak banyak-banyak karena sebentar lagi insya Allah kita akan masuk sholat zuhur. Jadi ana sampaikan sedikit saja, kalau kurang mungkin kita akan berjumpa di lain waktu insya Allah.
Taib jamaskan rahimani Allah wa iyyakum, tentunya saya langsung sampaikan ke poin-poin penting saja agar kita sama-sama mengerti. Ternyata Masya Allah, salah satu di antara yang diharapkan oleh hamba yang beriman ketika dia faham dia adalah hamba Allah, ketika dia faham adalah hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya dia tidak akan berhenti sampai situ saja. Tentunya dia akan melanjutkan itu ketika dia mendapatkan amanah dari seorang istri ataupun istri mendapatkan suami, punya keturunan, yang keturunan itu akan diharapkan menjadi salah satu di antara hamba Allah yang bisa menghafal Al-Quran. Maka tentunya jamaskan rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita berbicara masalah keluarga, maka tentunya tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya didikan seorang ayah, didikan seorang ibu, dan baktinya kedua orang tua, baktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Maka jamaskan rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. Masya Allah ya Bu ya, masih sedih saya nih. Masya Allah. Jadi kalau nyampaikan sedih itu wedine jenengan malah sedih juga. Jadi saya usahakan untuk menahan. Orang nangis ngono kan. Tapi tadi udah biasa ngobrol samping-samping, ujung-ujungnya sing ngarep sing wedok ngono wis mulai nangis. Kena semuanya akhirnya. Ya saya yakin yang nggak pernah nangis jadi nangis, saya yakin yang diam jadi nangis, sing ngantuk ya melu nangis. Ngono kan? Makanya tentunya jamaskan rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Qur'an ini, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau kita paham ternyata apa? Menjaga diri kita ketika kita sudah menjadi hamba yang beriman itu tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Kenapa? Kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya teman. Bahkan yang Allah sampaikan pertama kali kepada kita, kalau kamu sudah kenal Islam, ajarkan kepada keluargamu wa ahlikum naro. Terkait dengan apa? Untuk kita takut akan siksa api neraka. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita amanah berupa anak laki-laki maupun perempuan, itu nikmat yang begitu luar biasa. Kecepatan nggak Bu? Bu, kecepatan nggak? Nah, ya, enggak Bu ya? Enggak, ya. Ini sudah mulai hilang nih, jadi sudah mulai gembira sekarang. Jadi sehilang nangisnya sudah mulai hilang. Nyun sewu kolong kontik jantungan kabeh. Baik, jamaskan rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ayatnya dulu, nanti ana sampaikan hadisnya, baru kita akan memahami karakter anak yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Salah satu karakter yang kita inginkan adalah kita menginginkan anak kita menjadi qurrata a'yun. Maka kalimatnya di dalam Al-Quran ana lanjutkan dahulu. Ya, alaiha malaikatun ghiladun syidat. Jadi kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, waquduhan nas wal hijarah. Yang mana di dalam neraka itu, ya di dalam neraka itu ternyata Masya Allah bahan bakunya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidat. Dan terdapat di dalam neraka itu malaikat yang kejam, ya lagi bengisnya luar biasa. Ya memang dia mengikuti apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca dalam ayat ini, kita akan melihat sifat malaikat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu apa? Tidak bermaksiat kepada Allah, enggak membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mengerjakan perintah yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Maka tentunya apa? Kalau kita sudah ngaji, kita sudah tahu Islam, kita sudah tahu kewajiban kita untuk beribadah, jangan pernah kita merasa cukup. Begitu juga dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Buat apa Rasulullah mengajarkan amal ibadah sunnah kalau amal ibadah wajib itu sudah cukup? Ternyata nggak cukup. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, ternyata itu nggak akan pernah cukup tanpa kita sempurnakan dengan rawatib. Kita sempurnakan dengan sholat duha, kita sempurnakan dengan sholat tahajud, dan banyak sekali amaliah-amaliah ibadah sebagai penguat. Maka kalau kita sudah kenal Islam, jangan cuma untuk kita saja, tapi juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apalagi kalau masih kecil tuh enak Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan. Itu apa? Anak kecil tuh ibaratnya sebagaimana zaman dahulu ulama menyampaikan.
Ta'allama fi sighari kanaksi alal hajar. Ngajar di waktu kecil, belajar di waktu kecil itu seperti menulis di atas batu. Dan dia akan melihat anak itu, mendengar, melihat dan membaca. Kalau sudah dewasa, wis amoh, ngono kan? Sudah dewasa, jangankan di atas batu, di atas air aja nggak bisa ngapain. Makanya kan masya Allah. Baik, kita masuk hadis yang kedua. Saya cepet-cepet aja, delok jam dhisik. Ya, karena masya Allah waktunya sudah mepet. Acaranya sah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang insya Allah anak kita semuanya hafal di sini. Insya Allah semuanya hafal. Hadisnya bahkan jangankan anaknya, insya Allah orang tuanya hafal. Yaitu apa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Ketika anak ibnu Adam itu wafat, maka terputuslah segala macam bentuk amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Pertama sedekahun jariyatun, yang kedua au ilmu yuntafa'u bihi, yang ketiga adalah awaladun sholih yad'u lahu. Sedekah jariyah, sedekah maknanya umum. Sedekah bisa bermakna zakat, bisa bermakna infak. Infak tidak bisa bermakna zakat, zakat juga tidak bisa dimaknai infak. Orang kaya maupun miskin zakatnya sama, zakat fitrahnya ukurannya sama, 2,5, 2,7, 2,9, 3,3 kilo. Kita paham itu. Tapi kalau infak, mau kaya ataupun miskin, kadang-kadang yang infaknya yang banyak tuh yang kaya atau yang miskin? Yang kaya atau yang miskin? Kadang yang miskin, biar hartanya berkah. Masuk bulan Idul Adha, kadang-kadang yang uangnya pas-pasan bisa beli sapi. Ya, tapi sing mobilnya Pajero panas jobon jero, sing mobilnya Innova, sing mobilnya Fortuner, jangankan untuk beli sapi 1 ekor, kolektif sapi ya mbuh gelem apa ora. Gitu. Kenapa? Karena infak itu kedudukannya malah bahkan orang yang beriman itu yang paling banyak, bukan orang yang paling kaya. Tapi sedekah maknanya umum. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Maka tugas sebagai seorang guru itu pahalanya luar biasa, walaupun gajinya nggak sebesar penguasa, walaupun gajinya nggak sebesar pengusaha dan lain sebagainya, tapi pahalanya luar biasa. Dan alhamdulillahnya ketika kita mendapati bahwasanya guru itu pahalanya luar biasa, harusnya sebagai seorang ibu itu yang harus mengajarkan pertama kali Al-Fatihah kepada anaknya. Kita bukan berarti nggak percaya sama guru dia, tapi minimal anak kita hafal Al-Fatihah dari kita. Selanjutnya terkait dengan masalah tambahan hafalan, terus hafalannya tinggal diserahkan kepada ustadznya. Wong ustadz saja kadang-kadang anaknya juga belajar sama ustadz yang lain. Guru punya anak juga anaknya belajar sama guru yang lain. Karena apa? Kita hidup di dunia ini nggak mungkin bisa berjalan sendiri. Kita butuh orang lain. Kan gitu. Makanya apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan sunnah. Kalau itu benar kita pegang kuat-kuat, kita istiqomah. Orang nggak suka sama kita, wajar. Orang kafir aja resikonya besar, apalagi seorang mukmin resikonya juga besar. Tapi tanggung jawabnya itu membuahkan hasil dan pahala yang luar biasa. Allah kembalikan ke tempat yang terbaik, yaitu surga. Semoga perjumpaan kita hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya, dan insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa bersua juga nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Oh belum. Berarti saya masuk karakter anak terdapat di dalam Al-Quran. Ya, ternyata ada 4. Ya, bukan saya nyuruh yang bapak-bapak nikah sampai 4 gitu kan? Karena saya juga nggak berani, Pak. Ya. Baik, kita akan membahas terkait dengan masalah anak. Anak itu luar biasa, Bu. Anak itu ibarat kata apa? Kertas putih yang belum ada coretannya sama sekali. Kalau kita kasih warna merah, dia jadi warna merah. Kita kasih warna hijau, dia jadi warna hijau. Kalau kita biarin aja, nggak berguna nanti itu anak. Gitu loh. Makanya jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Anak itu prototipenya abi sama uminya. Maka gampang ketika kita sebagai seorang guru, anak bermasalah, kita tanya, kita hukum, dia jawabannya sudah kayak orang dewasa. Takoknya gampil, Pak. Cempil, gampang nanya. Kamu ketika di rumah, abi sama umimu kelahi, kamu ngelihat nggak, Nduk?
Ngelihat Pak, kamu ngelihat nggak Le? Ngelihat Pak. Berarti orang tuanya itu kalau ada masalah, anaknya ikut juga ikut masalah. Makanya harus hati-hati. Kan seperti itu. Makanya pertama kita harus lihat anak itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, pertama satu anak itu perhiasan. Yang kedua anak itu musuh. Yang ketiga anak itu fitnah. Yang keempat anak itu permata hati. Kalau permata bunda di belakang Dewan Dakwah Islamiyah SDIT Permata Bunda. Ya kan? Kan seperti itu.